Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dinamika historis konstitusional. Sebelum kami ingin memulai materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saudari. Saya Alia NIM G1 D1 209. Lalu ada saya sendiri, Sarah Angelina Sihaan dengan NIM G1 D1 22024. Lalu ada saudari. Saya Dinda Novita dengan NIM G1 D1 22087. Dan yang terakhir ada saudari. Saya Fiani Sinaya dengan NIM G1 D1 22061. Oke, baik, kami akan memulai presentasi kami. Indonesia negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang dimana negara yang penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Lalu Indonesia negara hukum ini memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik di negara tersebut dan juga berkala lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang penyangkut hidup bernegara. Yang pertama ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Cranbrook dan TKB Sabarodin pada tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah negara agar tidak setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 tentang Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat negara ini adalah negara hukum. Adapun tujuan negara Republik Indonesia itu sendiri, yang dimana tujuan terbentuknya negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk rakyatnya, dan tujuan negara ini tiap-tiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya ada tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari pemerintahan yang bersangkutan. Lalu sekarang kita masuk pada tujuan negara Republik Indonesia sendiri, yang dimana artinya terbentuknya negara Republik Indonesia ini tentang secara jelas menjelaskan tentang dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat didefinisikan pada tujuan negara Republik Indonesia, yang dimana itu tercantum tentang tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian Indonesia. Adapun tujuan negara Republik Indonesia ini memiliki indikator yang dinyatakan Cranbrook, yaitu sama sebagaimana dengan pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebenaran, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua ada alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa diantaranya terkait dengan masalah hukum adalah yang pertama tentang perilaku warga negara tersebut, khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, atau seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Lalu yang kedua masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang seperti SARA atau tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga adanya marak kasus-kasus ketidaksosialan atau ketidakadilan dalam sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.
Lalu ada penegakan hukum yang lemah karena hukum tersebut bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Lalu yang terakhir ada pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Yang ketiga dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Alia, dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Adapun materinya yaitu, menurut Gustav Reinbuch, seorang ahli filsafat Jerman dalam Sudigno Mertokusumo 1986 menyatakan bahwa menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama Gerechtigkeit atau unsur keadilan, di mana unsur keadilan kita mengharapkan semua mendapatkan keadilan, tidak ada yang membeda-bedakan antara pihak yang satu atau yang lain. Yang kedua ada Rechtmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, yang artinya memberikan manfaat untuk semua orang. Semua orang akan merasakan manfaat akan pentingnya hukum di Indonesia ini. Dan yang terakhir ada unsur kepastian, yaitu yang jelas dan akan mempertimbangkan perbuatan dan aturan orang yang berdasarkan undang-undang. Adanya kepastian dalam hukum akan mempertimbangkan seseorang dalam menjalankan suatu perilaku, karena nantinya akan berdampak kepada diri sendiri. Maka agar masyarakat patuh dan menjalankan hukum, aparat hukum juga harus menegakkan hukum dengan jujur, tanpa pilih kasih dan demi keadilan, berdasarkan kepastian Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan hukum secara intensif seperti sungguh-sungguh terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Karena aparat hukum akan nantinya menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat-masyarakat untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Adapun intensif dan persuasif. Maksud persuasif yaitu mengajak dan membujuk atau menyuruh masyarakat untuk menaati peraturan yang ada, sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum semakin meningkat. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum. Adapun dalam hukum yaitu dari hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, dalam hukum pidana terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan hukum perdata terdapat Undang-Undang Hukum Perdata atau KUPERS. Dan juga hukum formal disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hukum acara perdata. Nah, di sini adalah satu contoh lembaga penegak hukum dan peradilan. Salah satunya yaitu lembaga penegak hukum kepolisian. Adapun tugas kepolisian seperti mana yang kita ketahui yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakkan hukum. Selanjutnya ada kejaksaan. Kejaksaan itu melakukan tuntutan. Kejaksaan juga terbagi atas 3, yaitu Kejaksaan Agung yang berkedudukan di pusat negeri atau di kota besar kita. Lalu ada Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di kota dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan
di kota atau kabupaten daerah. Hukumnya meliputi kota atau daerah tersebut. Lalu ada lembaga peradilan. Lembaga peradilan terbagi menjadi lembaga peradilan agama, lembaga peradilan militer, dan lembaga peradilan tata usaha serta lembaga peradilan umum. Lembaga peradilan umum terbagi menjadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi, dan penasehat hukum. Yang keempat dilanjutkan teman saya dari saudari Fioni. Baiklah, materi keempat yaitu tentang argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terdapat beberapa peristiwa atau kasus yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama misalnya masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Kemudian ada maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dengan banyaknya kasus perilaku warga negara ini sebagai subjek hukum, baik yang perorangan maupun kelompok masyarakat, yang belum baik dan terpuji menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Pertanyaannya, benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat di sini bahwa aparatur penegak hukum bukan warga biasa. Mereka harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparat penegak hukum. Di era globalisasi ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu contohnya yaitu penyuapan. Penegak hukum di sini harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau penjabat lain yang berusaha mencoba untuk menyuap. Selain itu juga pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Baik, yang kelima dilanjut dari kami yaitu Baiklah, selanjutnya saya akan memulai dengan organisasi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Dan aturan hukum tertera pasal-pasal hukum seyoginya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman kami yang telah menghadiri rapat Jumat hari ini dan mempresentasikan juga tentang materi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak juga telah menonton video kami ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.